dari kelompok 3 mata kuliah IPA semester 3. Di sini kita akan membahas sesuatu yang seru loh, di antaranya gen pada jahe, family pada jahe, dan ekosistem pada jahe. Yuk kita cari tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tari Oktaviana Sapitri dari kelompok 3 mata kuliah konsep dasar IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang gen pada jahe. Yang pertama, gen jahe merah atau biasa disebut dengan Zinfandel Avocational varubrum. Ciri genetik dan sifat utamanya yaitu gen membentuk senyawa pedas seperti ZCOS, DCS, dan KSL yang aktif, yang menghasilkan banyak gingerol dan sogalol, dua zat utama yang membuat jahe terasa sangat pedas dan beraroma kuat. Gen CHS dan DFR juga aktif menghasilkan antosianin, yaitu pigmen alami yang memberi warna merah pada rimbang. Ciri fisik dan rasa pada jahe: rimbangnya kecil dan padat, warna kulit dan daging jahe kemerahan, rasanya sangat pedas dan aromanya sangat tajam. Kegunaan dari jahe merah yaitu banyak digunakan untuk obat tradisional seperti jamu dan minuman kesehatan karena kadar senyawa aktifnya yang sangat tinggi. Yang kedua, jahe emprit atau biasa disebut dengan Zingifer Officinal var Amarum. Ciri genetik dan sifat utamanya yaitu gen pedas atau biasa disebut dengan ZOCS dan DCS yang aktif sedang yang menghasilkan gingerol dalam jumlah yang sedang. Gen warna atau CHS menghasilkan pigmen kuning muda. Gen pertumbuhan atau G420OX tidak terlalu aktif, jadi ukuran rimpangnya kecil. Teksturnya berserat halus, rasa pedasnya sedang, tidak sekuat jahe merah. Gunaannya yaitu untuk bumbu masakan, wedang jahe, atau teh herbal karena rasanya tidak terlalu tajam. Yang selanjutnya yaitu jahe gajah atau biasa disebut dengan Zingifer Officinal var Officinal. Ciri genetik dan sifat utamanya yaitu gen pedas atau biasa disebut dengan ZOCS dan DCS yang kurang aktif sehingga kadar gingerolnya rendah. Gen pertumbuhan atau bisa disebut dengan GA20OX dan EXP sangat aktif sehingga membuat rimbang tumbuh besar dan tebal. Gen warna yang menghasilkan pigmen kuning muda. Ciri fisik dan rasa pada jahe gajah yaitu rimpangnya besar, gemuk, dan sedikit berserat. Warna dagingnya kuning kemudaan, rasanya lembut dan tidak terlalu pedas. Kegunaan dari jahe gajah yaitu banyak digunakan untuk bumbu dapur, manisan jahe, atau jahe instan karena rasanya lebih ringan dan cocok untuk dikonsumsi oleh umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Zahira Maharani akan menjelaskan materi tentang famili jahe atau suku jahe-jahean adalah sekelompok tumbuhan berimpang akar batang bawah tanah yang beraroma khas dan banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, obat tradisional, serta bahan minuman herbal. Tanaman ini tumbuh baik di daerah tropis seperti Indonesia. Ciri-cirinya, rimpangnya bercabang, berwarna kuning pucat hingga coklat muda, aromanya tajam. Manfaatnya sebagai bahan minuman, obat masuk angin, batuk, dan mual. Untuk penggunaannya, wedang jahe, sup jahe, bumbu ayam jahe. Rasanya pedas dan hangat. Cirinya, kunyit adalah rimpangnya berwarna orange kekuningan, mengandung zat pewarna alami kurkumin. Manfaatnya, pewarna makanan alami, obat tradisional untuk melancarkan haid, menjaga pencernaan. Untuk penggunaan, nasi jamu kunyit asam, rasanya seperti sedikit getir. Cirinya, lengkuas adalah rimpangnya besar, keras, berwarna putih keabu-abuan, aromanya tajam.
manfaatnya sebagai bumbu masakan dan penghilang bau amis pada daging atau ikan. Obat luar untuk pegal dan gatal, contoh penggunaannya bumbu rendang, sayur lodeh, pepes ikan, sambal goreng, yaitu rasanya seperti pedas, agak pahit, dan sedikit getir. Ciri kencur adalah rimpangnya kecil, aromanya kuat, dan daunnya tumbuh rendah di tanah. Manfaatnya, bahan jamu beras kencur mengobati batuk dan meningkatkan stamina. Bumbu makanan tradisional, contoh penggunaannya jamu beras kencur, sambal pecel, rempah sayur bening, dan tempe mendoan. Rasanya pedas, hangat, dan beraroma harum khas. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cinitia Sukmayu dengan NIM 4224080. Di sini saya akan mengajak kalian melihat langsung bagaimana tanaman jahe tumbuh di lingkungan berbeda seperti di sawah, sungai, dan di kebun. Kita akan melihat bagaimana perbedaan ekosistemnya dan mana yang paling cocok untuk menanam jahe. Halo teman-teman, sekarang saya sedang berada di sawah. Di sini saya akan menjelaskan apa saja sih ekosistem yang ada di sawah. Di sini bisa kita lihat banyak tumbuhan seperti padi dan rumput liar. Tanahnya berlumpur dan selalu lembab karena air irigasi. Di sawah juga hidup cacing tanah, keong, katak, dan belalang yang membantu menjaga keseimbangan alam. Tapi untuk tanaman jahe, kondisi sawah ini kurang cocok karena terlalu becek. Biasanya jahe hanya bisa tumbuh di pinggiran sawah yang agak tinggi dan kering, di mana tanahnya tetap subur tapi tidak tergenang air. Nah, selanjutnya sekarang saya ada di sekitar sungai. Di sini airnya mengalir terus, tanahnya lembab, dan banyak tumbuhan seperti rumput, lumut, serta bambu di pinggiran. Hewan-hewan yang hidup di sekitar sini ada ikan kecil, udang, katak, dan lain-lain. Tanah di sekitar sungai ini cocok loh untuk menanam jahe emprit karena lembab. Tetapi kalau terlalu dekat dengan air bisa bikin rimpangnya busuk. Jadi lebih baik menanamnya agak jauh sedikit dari sungai supaya tetap lembab tapi tidak tergenang. Terakhir, saya sedang berada di sekitar kebun. Di sini tempat paling ideal untuk menanam jahe, baik jahe gajah, jahe merah, maupun jahe emprit. Tanahnya gembur, kering, dan kaya unsur hara. Di kebun biasanya juga ada tanaman lain seperti kunyit, cabai, dan serai. Hewan-hewan kecil seperti cacing, semut, dan kupu-kupu juga membantu menjaga kesuburan tanah dan penyerbukan. Karena itulah kebun jadi ekosistem paling cocok untuk pertumbuhan jahe. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.